Hai. Selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Dominika Felita Amalia dengan NIM 2021 03050004 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan pendidikan inklusi yang manakala teman-teman belum mengetahui apa itu pendidikan inklusi. Saya harap dengan adanya video ini dapat membantu teman-teman untuk memahami dan memperdalam apa itu pendidikan inklusi. Selamat menyaksikan. Nah, kita mulai dari pengertian pendidikan dulu nih. Pendidikan itu apa ya? Nah, pendidikan itu adalah suatu hak yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali. Ya, ingat ya, tanpa terkecuali. Jadi semua manusia itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, salah satunya itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 di Pasal 5 Ayat 1. Setiap warga negara itu berhak mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan pendidikan sepanjang hayat, ya. Nah, pendidikan yang akan kita bahas salah satunya yaitu adalah pendidikan inklusi. Kira-kira pendidikan inklusi itu apa? Pendidikan inklusi adalah Aku gak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar. Angkat pusing lebih asik menggambar. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas. Aku tutup kuping, bukan gak mau dengar sama bu guru, karena aku gak tahan dengar soal teman-teman yang ribut. Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket. Bu Guru, aku gak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar. Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda. ya, pendidikan inklusi itu adalah suatu pendekatan dalam dunia pendidikan yang menekankan pada pentingnya semua anak terlepas dari latar belakang, kemampuan, atau tantangan yang mereka hadapi. Siapa bilang anak-anak berkebutuhan khusus harus belajar di sekolah luar biasa? Di Kabupaten Semarang, sebuah madrasah ibtidaiyah membuka pintu bagi anak-anak berkebutuhan khusus lewat sekolah inklusif. Bermain bola adalah kegiatan favorit anak-anak saat istirahat di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Kerji Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Mereka dapat bermain bersama dengan gembira meski ada beberapa anak dengan kebutuhan khusus yang bersekolah di sini. Madrasah ini memang menerapkan pendidikan inklusif, di mana 11% siswanya berkebutuhan khusus. Pembelajaran di kelas berlangsung seperti biasa meski ada siswa dengan kebutuhan khusus. Kurikulum juga mengikuti standar nasional dari Kemendikbud. Selain pelajaran umum, madrasah ini memiliki kelas khusus yang disebut kelas sumber. Kelas ini didesain untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Disinilah masing-masing anak berkebutuhan khusus mengejar ketertinggalan mereka dari teman-temannya. Seperti Jericho Saputra Untayana, yang susah fokus sehingga kesulitan menyerap pelajaran. Siswa kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah ini dilatih memusatkan perhatian dengan menguntai manik-manik pada seutas tali. Kesulitannya untuk membaca pun lambat laun mulai dapat diatasi. Meski berkebutuhan khusus, siapa sangka Jericho justru memiliki potensi di bidang fotografi. Bakat ini pula yang terus didorong sekolah untuk mendongkrak kepercayaan dirinya. Tahun lalu, ia bahkan pernah memamerkan karyanya saat pertemuan Lembaga Pendidikan Ma'arif se-Jawa Tengah di Jepara. Pas nyanyi terus tak foto, pas di masjid itu, terus di sini tak foto juga. Bagus-bagus hasilnya, suka. Terus dicetak nggak? Cetak. Dicetak kasih teman-temannya.
Sejak dini, para siswa diajarkan untuk tidak membeda-bedakan dalam bergaul dan menghindari aksi bully. Mereka diajari untuk berempati dan berpandangan positif pada sesamanya, termasuk yang berkebutuhan khusus. Ngajarin matematika. Ngajarin apa? Matematika. Soal apa? Perkalian? Iya. Kamu seneng gak sih temenan sama Jericho? Senang. Kenapa? Karena pintar memotret. Anaknya baik ya? Iya. Sejak tahun 2012, MI Ma'arif Keji menjadi satu-satunya madrasah inklusif di Kabupaten Semarang. Dan 2 tahun terakhir, madrasah ini menjalin kerjasama dengan AUSED dan UNICEF untuk mengembangkan pendidikan inklusif. Ketika mereka dewasa itu benar-benar bisa bergabung. Mereka bisa berkarya bersama, anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak non berkebutuhan khusus, semuanya bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara ini tanpa harus dilihat sekat-sekatnya, tanpa harus dilihat kelemahan-kelemahannya. Tapi setiap personal pasti punya keunggulan, punya kelebihan. Kelebihan itu digali di sini. Kelebihan itu akan dikembangkan sehingga ketika mereka dewasa, kelebihan inilah yang akan berkontribusi terhadap masyarakat mereka. Sejak dini, anak-anak dididik untuk terbuka dan peduli pada teman-temannya yang berkebutuhan khusus. Sedangkan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, mereka akan lebih siap untuk bersosialisasi di masyarakat. Yuda Erianto melaporkan untuk NET. Nah, seperti yang tadi teman-teman lihat dari cuplikan video tersebut, bahwa pendidikan inklusi itu adalah sekolah yang dimana anak itu tidak dibedakan. Jadi, anak itu belajar bersama dengan anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus itu dapat belajar bersama dengan anak pada umumnya yang dimana mereka tidak mengganggu, tetapi saling melengkapi dan juga tidak adanya diskriminasi. Nah, nanti kita akan bahas mengenai prinsip-prinsip dalam pendidikan inklusi. Nah, sekarang kita lanjut lagi, yaitu kita masuk ke prinsip-prinsip pendidikan inklusi. Prinsip-prinsip pendidikan inklusi itu ada apa aja sih? Nah, prinsip-prinsip pendidikan inklusi itu ada 7. Iya, benar, ada 7. Yang pertama yaitu non-diskriminasi. Poinnya yang pertama aja non-diskriminasi. Non-diskriminasi itu apa sih? Jadi, setiap siswa itu memiliki hak yang sama mendapatkan pendidikan tanpa dibedakan. Berdasarkan kemampuan, latar belakang, atau disabilitas. Sehingga terciptanya lingkungan belajar yang harus inklusi dan juga menghormati keragaman. Ingat ya, menghormati keragaman tanpa adanya perbedaan. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu partisipasi penuh. Ini partisipasi penuh itu maksudnya adalah semua siswa. Jadi nggak hanya anak yang nggak disabilitas maupun hanya anak yang disabilitas atau gimana pun. Intinya semua siswa itu didorong untuk aktif berpartisipasi. Baik dalam kegiatan akademis maupun yang non-akademis. Jadi keterlibatan siswa dalam proses belajar itu harus diupayakan secara maksimal. Misalnya, anak disabilitas yang dia itu nggak bisa melihat, tapi dia tuh jago. Nah, kita dorong terus nih peserta didik tersebut agar misalnya mengikuti perlombaan di luar provinsi atau di mana. Nah, kita ngedukung anak tersebut agar bisa mengembangkan bakatnya yang dimiliki oleh anak tersebut. Oke, lanjut di poin yang kedua, yaitu aksesibilitas. Jadi, untuk pendidikan yang inklusi, sekolah itu harus, baik sekolah maupun lingkungannya itu harus dirancang sedemikian rupa, sehingga dapat diakses oleh seluruh siswa. Nah, hal ini tuh lebih cenderung ke infrastruktur yang mendukung siswa dengan disabilitas fisik
mata pelajarannya juga harus mudah dipahami, dan penggunaan teknologi bantu. Misalnya kalau dari infrastruktur, misalnya untuk peserta didik yang tunanetra dikasih jalan yang mengkhususkan peserta didik ini dapat jalan, misalnya ada tanda bulat-bulat. Kemudian juga untuk pelajarannya juga harus disesuaikan dengan kebutuhannya peserta didik yang disabilitas, jadi nggak harus sama dengan yang anak lainnya, karena kan judul aja pendidikan inklusi. Oke. Kemudian juga penggunaan teknologi bantu, misalnya untuk anak yang tunarungu itu mungkin sekolah bisa menyediakan alat bantu pendengaran seperti itu. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu partisipasi penuh. Ini partisipasi penuh itu maksudnya adalah semua siswa, jadi nggak hanya anak yang nggak disabilitas maupun hanya anak yang disabilitas atau gimana pun, intinya semua siswa itu didorong untuk aktif berpartisipasi, baik dalam kegiatan akademis maupun yang non-akademis. Jadi keterlibatan siswa dalam proses belajar itu harus diupayakan secara maksimal. Misalnya anak disabilitas yang dia itu nggak bisa melihat, tapi dia tuh jago. Nah, kita dorong terus nih peserta didik tersebut agar misalnya mengikuti perlombaan di luar provinsi atau di mana. Nah, kita ngedukung anak tersebut agar bisa mengembangkan bakatnya yang dimiliki oleh anak tersebut. Kemudian prinsip berikutnya adalah kesetaraan dalam pendidikan. Maksudnya adalah kesetaraan dalam pendidikan itu semua siswa itu harus mendapatkan kesempatan belajar yang sama, dan kurikulumnya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan individu. Penyesuaian kurikulum, metode pembelajaran yang dimana harus disesuaikan dengan kebutuhan khusus siswa, tetapi tetap berada di lingkup atau di lingkup pendidikan umum. Jadi mereka itu memiliki mungkin bisa dibilang modul ajarnya sendiri, capaian pembelajarannya juga sendiri, berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Tetapi mereka tetap berada di lingkup yang sama, tetap berada di lingkup sekolah reguler, tanpa dia dibeda-bedakan, misalnya dia harus di kelas yang ini, harus di kelas yang itu. Tapi mereka belajar di satu kelas yang sama, tetapi dengan kurikulum dan metode pembelajarannya yang berbeda. Pada prinsip pendekatan berbasis kemampuan siswa, yaitu fokus utama dalam pendidikan inklusi itu adalah mengembangkan potensi setiap siswa. Sesuai dengan kemampuannya siswa, guru diharapkan dapat menyesuaikan juga metode pengajaran agar sesuai dengan berbagai jenis gaya belajar dan kebutuhan siswa. Jadi untuk anak yang berkebutuhan khusus juga pastinya tentu memiliki gaya belajar yang berbeda. Tidak hanya anak pada umumnya, tapi mereka pun juga memiliki gaya belajar yang berbeda. Maka dari itu, guru diharapkan melakukan pendekatan berbasis kemampuan siswa. Jadi menyesuaikan metode pengajarannya, menyesuaikan dengan kebutuhan dan juga gaya belajarnya siswanya. Oke, jadi yang berikutnya yaitu prinsip yang keenam, yaitu kolaborasi antar pemangku kepentingan. Jadi di sini tuh pendidikan inklusi menuntut adanya kolaborasi baik antar guru, orang tua, siswa, staf, pendukung, dan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang mendukung selama proses belajarnya peserta didik. Yang dimana siswa yang pada umumnya ini dapat menghargai juga, ikut berperan penting dalam pendidikan, misalnya dengan menghargai mereka yang berkebutuhan khusus, dan juga orang tuanya juga diberi pelatihan dari sekolah kalau bahwa sekolah ini tuh
merupakan sekolah yang inklusi, dan juga tak hanya itu staf-staf dan juga guru-guru yang secara langsung berinteraksi dengan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip yang ketujuh. Prinsip yang ketujuh adalah penghargaan terhadap keragaman. Jadi perbedaan di antara siswa itu tidak dilihat sebagai hambatan, tetapi sebagai bagian dari kekayaan dalam lingkungan belajar. Keragaman dipandang sebagai sumber kekuatan yang dapat memperkaya pengalaman belajar semua siswa. Jadi dapat ditekankan bahwa pendidikan inklusi menekankan pentingnya menerima setiap siswa dengan segala kekuatan dan tantangannya, serta menekankan peran sekolah sebagai tempat yang mendukung. Oleh karena itu, berikut implementasi pendidikan inklusi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap anak itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Terlebih kepada anak yang berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi di Indonesia menjadi salah satu upaya untuk mengubah paradigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Pendidikan inklusi dapat membantu anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan kesempatan belajar bersama anak pada umumnya dan mendapatkan perlakuan yang sama dengan anak pada umumnya. Hal itu dimana sesuai dengan atau terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pada pasal A1 ayat 1 bahwa penyandang disabilitas memiliki hak dalam mendapatkan pendidikan. Di sekolah kami ini memang ada satu siswa inklusif yang benar-benar membutuhkan pendampingan dari guru inklusif, tetapi di sekolah kami ini dilaksanakan oleh guru umum. Kadang pas saya ngajar tuh langsung teriak dan mengganggu teman. Awalnya itu memang tidak ada pengalaman untuk mengatasi anak tersebut, tetapi saya sering-sering berkomunikasi. Saya nanya bagaimana latar belakangnya Raffi sama bibinya. Kebetulan bibinya selalu mendampingi. Siswa kami di sini banyak sekali yang ditinggal oleh orang tua. Ya, orang tuanya ini banyak yang merantau ke luar negeri, ke luar daerah yang ada di Indonesia, yaitu di Malaysia, di Jakarta, di Kalimantan, untuk mencari nafkah. Kemudian anaknya ditinggal kepada orang tua atau neneknya, kepada bibinya ataupun saudaranya. Bahkan ada dititipkan kepada orang-orang lain. Kami melalui program Pro Include yang didukung oleh Yafika dan Uni Eropa, ini mendorong bagaimana sekolah-sekolah yang kami dampingi ini punya pemahaman yang sama. Apa itu sekolah inklusif? Hal ini bisa dimulai dari orang tua, di mana mereka bisa meningkatkan kepercayaan diri kepada anak-anak berkebutuhan khusus tersebut. Kemudian teman-teman yang di mana dalam lingkungan sekolah mereka bisa menemani dan menerima kelebihan dari anak-anak tersebut. Dan tentu saja dari sisi guru, hal ini guru harus memperoleh peningkatan kapasitas dan pemahaman dalam memberikan pengajaran terhadap anak berkebutuhan khusus pada saat kegiatan belajar mengajar dan terlebih lagi selama di lingkungan sekolah tersebut. Kita harus memastikan ini agar dapat terrealisasi dengan baik, karena tanpa lingkungan yang kondusif, beban bagi siswa berkebutuhan khusus menjadi semakin berat dan rentan akan memperoleh tekanan psikologis.